Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi PLSQ lagi, khususnya materi yang ada di section kelima. Ya, jadi nanti selama di section 5 ini materinya itu dari awal ya ada cukup banyak ini ada 6 PDF gitu ya. 6 file materi atau 6 sub materi gitu yang semuanya itu membahas yang namanya kursor. Jadi semuanya materi di section 5 ini fokus dengan yang namanya kursor. Ya, kalau mau dibuat lebih spesifik lagi, itu sebenarnya kursornya ini nanti disebut sebagai explicit kursor. Ya, nanti kita akan lihat apa sih bedanya implicit kursor dengan explicit kursor itu seperti apa. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang kursor ini. Kalau kalian belajar apa sudah pernah mendapatkan materi tentang array, kemudian apa ya, vektor di bahasa pemrograman Java atau linked list atau semacam itu, ya, tipe data yang bukan yang primitif gitu ya, tipe datanya yang sudah mulai agak kalau di Oracle itu disebutnya composite, tipe data yang composite ya, bukan yang scalar seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, kursor ini adalah salah satu tipe data yang sifatnya itu composite atau mirip dengan array, apalagi array uh, yang punya key untuk mengakses elemen-elemennya. Yang bisa dibilang seperti itu, tapi uh, sebenarnya lebih daripada itu. Bisa juga kursor ini kalian bayangkan tuh juga berisi seperti tabel ya. Jadi dia ada kolom dan ada barisnya juga. Ya, kursor ini di dalam Oracle itu seperti itu. Ya, tapi tenang aja, penting kalau kalian sudah paham konsepnya, semoga kalian bisa mengikuti materinya ini dari awal sampai nanti yang di paling akhir di materi yang ke-6 gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat aja perbedaan dari eksplisit dan implisit ya. Oke. Implisit dan eksplisit kursor ya. Implisit kursor ini sebenarnya adalah kursor ya yang secara otomatis itu dibuat oleh Oracle. Ya, implisit ini secara otomatis dibuat Oracle dan sebenarnya itu kita nggak tahu ya. Karena yang menciptakan Oracle sebenarnya. Jadi kita nggak tahu. Biasanya kursor ini akan dibuat ketika kita memanggil DML statement ini, ya, insert, update, delete, dan merge. Ini biasanya secara otomatis Oracle-nya itu bikin yang kursor, tapi kita nggak tahu sebenarnya. Ya, kita sebagai developernya itu nggak tahu. Dan membuat atau proses select statement yang mengembalikan itu hanya satu baris saja. Select statement biasa, tapi hasil kembaliannya itu cuma satu baris. Nah, itu disebut sebagai implicit kursor. Nah, fokus kita di materi di section 5 ini bukan yang implisit, karena ini kan yang otomatis dibuat oleh Oracle, tapi fokusnya kita ada di explicit kursor. Ya, explicit ini berarti kursor yang dibuat, declared by programmer. Jadi dia benar-benar dibuat oleh programmernya sendiri dan biasanya ya ini akan mengembalikan nilai atau datanya itu lebih dari satu baris. Ya. Jadi fokusnya itu di explicit kursor ini. Nah, sebenarnya kursor sendiri itu apa sih gitu ya. Nah, kursor itu kalau di materinya ini itu bisa digambarkan seperti inilah ya. Ya. Jadi data keseluruhan dalam satu buah tabel ini ya, itu biasa disebut sebagai konteks area. Ya, ini keseluruhan nih semua kotak di sini tuh uh, adalah konteks area ya. Nah, kursor ini nanti ya
Dia itu seperti garis putih yang tebal di sini, yang di antara ini ya. Yang dia akan memotong-motong data yang ada di dalam konteks areanya ini. Jadi dari keseluruhan ini, datanya ini akan dipotong-potong dan normalnya atau biasanya itu dipotongnya itu setiap satu baris ya. Kayak gitu. Ya, jadi kayak tabel. Nah, kursor ini bertugas untuk motong-motong ini. Ya, motong-motong datanya itu per baris. Oke. Nah, ini ya itu adalah disebut sebagai kursor. Jadi kursor itu sebenarnya uh, bukan hanya ini, tapi keseluruhan ini semuanya disebut kursor kalau di dalam Oracle. Ya, kalau ini di sini bisa dibayangkan atau dituliskan kursor itu bisa sebagai label ya yang menandai setiap baris dari data di dalam konteks areanya ini, atau bisa juga disebut sebagai pointer atau penunjuk di antara konteks areanya ini. Ya, oke, sekarang kita akan lihat contohnya ya. Implicit kursor ini sebenarnya ya baik-baik saja kalau mau digunakan, cuman memang implicit kursor ini akan ada limitation. Limitation itu ada batasannya yang menyebabkan dia jadi kurang cocok atau tidak pas lah ya kalau kita mau gunakan. Ya, contohnya aja kalau misalkan ini kan di materi yang sebelumnya atau di video sebelumnya sudah pernah dicoba ya. Bagaimana kita kalau mau memasukkan data dari proses select ke dalam variabel di PLSQL. Ya. Nah, ini kalau kita pakai implicit cursor, di mana kalau returnnya itu implicit cursor itu kan kalau returnnya ini satu baris saja. Tapi kalau misalkan kita proses selectnya ini lebih dari satu baris, akan menimbulkan error. Ya, contoh errornya ya ini. Dimana nanti Oracle itu nggak akan tahu atau bingung lah data yang akan dimasukkan ke dalam variabel salary ini data yang mana. Ya, karena proses eksekusi ini ya, selectnya ini ya, itu menghasilkan jumlah baris atau jumlah datanya itu lebih dari satu baris. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat baris. Sehingga nanti mau mengisi nilai V salary yang tipe datanya ini jelas-jelas tipe data skalar ya. Tipe datanya skalar atau cuman bisa berisi satu buah nilai itu ya jadi nggak tahu Oracle. Makanya dia muncul error seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari implicit kursor ya. Nah, beda cerita kalau kita menggunakan explicit kursor. Di mana kursor yang kita buat ini bisa mengambil ini ya, multiple row, lebih dari satu baris. Ya, ini adalah contoh penulisannya ya. Nah, kursor ini biasanya akan dideklarasikan di sama di declare ya, di bagian declare, dan kalian bisa anggap kursor ini seperti variabel ya. Kemudian tuliskan aja caranya itu kursor. Oke, kursor, kemudian sebutkan nama kursornya. Ya, sebutkan nama kursornya. Nah, supaya aturannya itu sama dengan penulisan variabel. Kalau variabel kan diawali v underscore. Nah, kalau kursor diawali dengan cur atau kur underscore. Kemudian sebutkan ini nama ya. Karena ini kita mau ambil kursor dari departemen, sebutkan di sini departemen. Is, ya kemudian tambahkan is adalah. Jadi kursor ini adalah, nah kemudian di sini itu biasanya adalah perintah select. Ya, kursor eksplisit itu seringnya menggunakan perintah select. Nah, select di sini tuh bebas mau ditulis seperti apa proses selectnya, tapi yang jelas select di sini itu adalah select yang valid. Valid itu maksudnya kalau dieksekusi selectnya aja itu bisa menghasilkan data dan tidak menimbulkan error. Ya, pokoknya select di sini itu mau select pakai join, mau pakai subquery, mau pakai apapun, asalkan selectnya valid, pasti akan bisa menjadi kursor. Gitu ya. Jumlah kolomnya mau di sini kan contohnya 2 ya jumlah kolomnya. Mau jumlah kolomnya mau 3, 4, 5 dan seterusnya itu tidak ada masalah.
Ya, ini pokoknya sebuah perintah select SQL statement yang valid gitu. Kemudian nanti ya untuk bisa memanfaatkan kursor ini biasanya itu akan dibuat variabel yang jumlahnya itu nanti sama dengan jumlah kolom proses select-nya. Nah, di sini ada dua ya, departemen ID dan departemen name, sehingga nanti ada dua variabel ya, departemen ID dan departemen name. Oke, dua variabel ini nanti ya akan dipakai untuk menampung nilai dari setiap data dalam kursor yang sudah dibuat. Ya, makanya di sini variabel departemen ID ini tipe datanya sama dengan departemen ID di tabel departemen. Di sini tipe data departemen name itu akan dipakai sebagai tipe data di variabel departemen name ini. Ya. Nah, ini adalah apa ya? Proses deklarasi kursornya. Ya, ingat-ingat aja kursor, kemudian sebutkan namanya, is adalah sebutkan perintah select-nya. Oke, kemudian untuk menggunakan kursor ini ya, itu kalian harus melakukan yang namanya open terlebih dahulu. Ya, jadi kursornya ini kalau baru deklarasikan saja tidak cukup ya. Jadi dia harus di open dulu. Ya, di open dulu. Ini dengan perintah open, kemudian sebutkan nama kursornya. Baru nanti setelah di open, baru kalian bisa gunakan kursornya ini. Ya, di antara open ini. Setelah open ini baru bisa dipakai kursornya. Nanti kalau sudah selesai, itu jangan lupa di close. Jadi departemennya itu akan di close, ditutup. Ya, ini proses deklarasinya, ini proses pemakaiannya, itu harus di open dulu. Kalau sudah selesai dipakai, itu di close. Nah, ini open dan close ini penting ya. Kalau nggak dipanggil ini nanti tetap kursornya ini nggak akan bisa dipakai. Nah, kemudian kursor ini penggunaannya itu identik dengan loop. Ya, kenapa nanti kita akan bahas lebih detail setelah di slide selanjutnya ya. Identik dengan loop. Jadi biasanya dia akan dimasukkan ke dalam sebuah loop. Walaupun kalau misalkan tanpa loop tetap bisa dipakai ya kursornya, tapi biasanya dia identik dengan loop. Nah, nanti setiap proses pengambilan data ini ya itu menggunakan perintah namanya fetch ini. Fetch ya, ini proses ngambil data dari kursor ini, kursor nama kursornya. Kemudian data yang sudah diambil dari kursor ini itu nanti akan dimasukkan ke dalam variabel-variabel yang sudah dibuat. Ya. Jadi ini adalah salah satu perintah untuk mengakses data yang ada di dalam kursor. Ya. Jadi menggunakan perintah fetch ini. Oke, jadi ini adalah apa ya? Bentuk dasar dari kursor. Kursor dideklarasikan dulu. Kemudian sebelum digunakan di open, ketika ketika akan dipakai atau digunakan, silahkan panggil fungsi fetch ini. Ya, kemudian kalau di loop ya silahkan di loop aja sampai selesai. Nah, proses loopnya ini akan berhenti. Ya, di sini ada perintah exit when ini ya. Ini artinya adalah loopingnya ini akan selesai ketika kursor departemennya ini datanya itu sudah not found. Ya, ini persen not found ini sebenarnya adalah atribut dari kursor. Ini nanti akan dibahas lebih detail di materi yang kedua. Ya, yang jelas ini maksudnya seperti itu. Jadi proses loopingnya ini akan selesai ketika data yang ada di dalam kursor ini sudah habis. Ya, exit when
kursor departemen atau kursornya ini sudah datanya itu not found atau tidak ditemui lagi. Ya. Oke, ini adalah bentuk dasarnya. Kita akan lihat secara detail ya. Proses ya ini adalah kursor ya. Kursor itu sebenarnya kalau mau dilihat di sini ya. Kursor ini kan adalah perintah select ya. Yang artinya di dalam kursor itu nanti adalah ya kalian bisa lihat yang kuning ini adalah seperti tabelnya ya. Setiap baris dalam tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya itu sesuai dengan perintah select yang ada di proses deklarasinya ini. Jadi kuning ini kalau mau di zoom atau dilihat lebih detail seperti ini ya. Ada ID-nya, namanya, kemudian di sini apa? Departemen ID-nya dan sebagainya. Ya, itu isinya. Kemudian jumlah barisnya ini juga sesuai dengan perintah select-nya ini. Jadi kalau kalian mau lihat jumlah barisnya itu berapa ya silahkan select-nya ini dieksekusi dulu. Kemudian hasilnya dilihat nanti berapa baris. Nah ini kursornya itu jumlah barisnya juga akan sama. Ya. Kemudian ini ya, ini kan digambarkan seperti kubus ya. Sebelum kita bisa mengakses datanya atau tabel yang ada di dalamnya atau berwarna kuning ini, kubusnya ini kan atau kotaknya ini kan harus kita buka dulu. Ya. Jadi kotaknya dibuka dulu baru kita bisa mengambil data yang ada di dalam kursornya ini atau dalam kotaknya ini. Ya. Nah, proses buka tadi menggunakan perintah open. Ya. Kemudian nanti untuk mengambil data, nah untuk mengambil datanya itu menggunakan perintah fetch. Ya. Nah, ngambil datanya itu di sini tuh bentuknya sudah balok-balok yang disusun seperti ini ya. Jadi setiap baris itu diambil ya. Jadi fetch itu akan mengambil satu baris. Ini baris pertama diambil semuanya ya. Ada berapa kolom pun pokoknya diambil satu baris. Berikutnya satu baris lagi diambil dan seterusnya. Ya, itu tentang apa kursornya ya. Fetch. Kemudian kalau sudah selesai, ya tadi loopingnya akan berhenti kalau datanya ini atau jumlah barisnya di sini sudah habis atau data yang di dalamnya ini sudah habis. Ya berarti nanti kita harus tutup kembali kotaknya. Sudah di open, tentu saja kita kalau sudah selesai akan ditutup lagi. Ya, jadi seperti ini ya. Yang pertama open kursornya dibuat buat kursornya dideklarasikan. Kemudian kalau ingin digunakan dibuka dulu. Kemudian fetch ya. Fetch itu akan ngambil baris datanya ya dikeluarkan. Kemudian kalau misalkan di looping ya berarti akan dikeluarkan terus satu persatu. Ya. Kemudian kalau sudah selesai kursornya ini tadi ditutup kembali. Ya datanya di dalam ini sudah habis ya karena sudah dikeluarkan semua. Kemudian kalau sudah selesai ditutup. Ya kira-kira analoginya seperti ini gambarnya ya. Nah kalau mau dituliskan dalam bentuk flowchart kira-kira menjadi seperti ini. Pertama itu akan dideklarasikan dulu. Setelah selesai dideklarasikan nanti akan di open. Ya. Kemudian setelah di open akan di fetch datanya. Kemudian ini biasanya akan diulang sampai datanya habis. Ketika datanya sudah habis, ya karena berputar-putar terus di sini. Kalau datanya habis baru akan pindah ke close ya, akan ditutup kursornya. Tapi kalau belum, ya nanti akan kembali lagi, fetch lagi, kembali lagi, terus diulang-ulang sampai datanya habis. Ya. Jadi itu adalah step by step bagaimana kita bisa menggunakan sebuah explicit kursor di dalam PLSQL block statement yang kita buat. Ya. Nah, sekarang ya perintah open sendiri di sini ya, perintah open tadi itu sebenarnya itu dia atau Oracle itu melakukan dua hal sebenarnya ketika kita manggil perintah open ini. Yang pertama, open ini
dia akan membuat apa ya, kotaknya ini akan dibuat ya. Kemudian kotaknya ini juga akan diisi dengan data yang sudah sesuai yang dideklarasikan ya. Jadi open di sini itu maksudnya dia akan buat kotaknya dan dia juga akan melakukan pengisian data di dalamnya, dalam kursor ya. Itu perintah open jadi gunanya seperti itu. Kemudian kalau fetch itu ya tadi perintah untuk ngambil datanya ya. Jadi setiap kali kita manggil fetch itu sebenarnya sedang mengambil data utuh ya, satu baris itu diambil utuh. Ada berapa kolom pun pokoknya satu baris akan diambil. Kalau sudah selesai nanti akan di close ya. Close. Nah, kenapa aku bilang tadi proses kursor ini identik dengan loop? Karena kan proses ngambil atau proses fetch datanya itu akan ya seringnya akan diulang karena kan biasanya isi dari kursor itu kan lebih dari satu baris, makanya akan terus diulang-ulang terus ya. Karena jumlahnya lebih dari satu baris, makanya identik dengan namanya loop ini. Gitu ya. Nah ini kemudian setelah ini ada beberapa tips ya bagaimana kita mau mendeklarasikan kursor ataupun mau menuliskan kursor, membuat kursor, kapan harus panggil open dan sebagainya, ini akan kita bahas sekarang ya. Jadi yang pertama ini deklarasi kursor. Di sini itu dijelaskan bahwa pada saat kita deklarasi kursor jangan menggunakan into. Ya, into ini dipakai bukan pada saat deklarasi tapi pada saat eksekusi programnya. Ya, kalau kita lihat lagi dari code-nya ini, into-nya ini letaknya ada di dalam begin dan end, bukan pada saat declare. Ya, nanti kalian juga harus buat seperti itu. Jangan into-nya ini jangan masuk ke dalam declare di sini. Ya. Kemudian kalau mau membuat datanya itu berurutan ya atau specific sequence maksudnya kita mau buat datanya itu ada urutannya tertentu, kita bisa manfaatkan order by pada saat proses select ya. Jadi selectnya nanti ditambahin order by. Kemudian tadi ini juga sudah aku jelaskan bahwa yang penting selectnya itu valid ya, valid select statement itu sudah pasti bisa jadi sebuah kursor. Kemudian kursornya ini juga bisa dikombinasikan dengan PLSQL variabel. Cuman variabelnya ini harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum kursornya. Jadi dia deklarasikan terlebih dahulu variabelnya baru kursornya. Kalau kursornya ini akan menggunakan sebuah variabel. Ya, ini contoh deklarasinya ya. Sintaksnya itu kursor tadi sudah cukup dijelaskan. Namanya is, kemudian terakhir di sini adalah select statementnya. Kembali lagi aku ingatkan jangan ada into ya. Jadi select statement biasa without into clause. Jangan ada clause-nya. Jangan ada into clause. Ya, ini contoh proses deklarasinya ya. Dimana ini ada kursor employee yang dia nanti akan berisi dua kolom ya, employee ID dan last name. Ya, dari tabel employees. Yang datanya nanti ini hanya yang departemen ID-nya itu 30 saja. Jadi where di sini juga bisa dipakai untuk perintah select-nya ya. Select statement-nya ini ada where-nya. Oke, ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua di sini memanfaatkan where ditambah dengan order by. Ini juga masih bisa dipakai sebagai kursor. Ya, yang penting select-nya ini valid ya, seperti yang tadi ya. Select-nya ini bahkan pakai select bintang ya. Select bintang itu kan berarti semua kolomnya diambil. Itu tetap bisa menjadi sebuah kursor. Kemudian ini contoh yang ketiga, bahkan ini lebih kompleks lagi, di mana di dalamnya itu ada join, ada group function, dan ada subquery.
Ya, perintah selectnya seperti itu, tapi tetap bisa menjadi sebuah kursor. Ya, yang penting select statementnya ini lagi-lagi aku bilang sebuah select statement yang valid. Nah, ini maksudnya seperti apa? Mungkin kalian bisa buka lagi materi tentang select di database awal ya, database dasar itu maksudnya itu seperti apa. Ya, select ini ya. Ini selectnya ini ada joinnya karena mengambil dua tabel ya, mengambil data dari dua tabel. Ya, itu untuk deklarasi. Ya, kemudian untuk open, ya open ini sebenarnya tinggal panggil aja open di atau sintaksnya itu panggil open kemudian sebutkan nama kursornya. Intinya open ini akan dipanggil itu ketika begin. Setelah begin itu maksudnya di bagian atau PLSQL bloknya yang eksekusi programnya, bukan di declare-nya. Atau di sini istilahnya itu executable section ya. Jadi open ini panggil di executable section di PLSQL. Ya. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh open tadi ya. Open itu akan mengalokasikan memori, kemudian mengisi datanya, ya, mengalokasikan memori, mengisi datanya, dan ini tadi belum aku sebutkan, dia akan menempatkan pointer itu di baris yang pertama. Jadi baris yang paling atas itu juga akan dilakukan ketika open ini dipanggil di dalam PLSQL statement di sini. Jadi dia menyiapkan kotaknya, mengisi kotaknya, kemudian meletakkan pointernya ini atau meletakkan proses fetch-nya nanti itu di baris yang paling pertama. Ya, makanya kursornya ini harus dipanggil open dulu karena dia harus dilakukan 3 hal ini terlebih dahulu supaya bisa digunakan. Ya, kemudian yang berikutnya di dalam fetching data atau mengambil data dari kursor ini, ya, kursor ini yang perlu diperhatikan bisa dipanggil ketika proses open sudah dipanggil. Jadi fetch ini bisa dipanggil kalau opennya ini sudah dipanggil. Makanya di sini diberi kotak merah bahwa fetch-nya ini bisa dipanggil setelah open-nya dijalankan. Ya. Kemudian kalau fetch-nya ini dipanggil, setelah fetch-nya ini berhasil dipanggil, pointernya nanti akan berpindah ke baris selanjutnya. Ya, seperti ya kalau misalkan kita lihat di gambar di sini ya. Ketika fetch ini berhasil kan dia berarti mengambil data, ya, mengeluarkan datanya. Kemudian pointernya yang semula menunjuk ke bagian sini, ya, bagian data yang sudah dikeluarkan, akan dipindahkan ke bagian yang selanjutnya, ke baris selanjutnya, gitu. Ya, itu adalah proses fetch-nya. Ya, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan ya, proses fetch-nya ini biasanya nanti akan diikuti dengan proses assignment ke sebuah variabel. Jadi datanya nanti ya itu akan dimasukkan ke dalam variabel. Nah, biasanya variabelnya yang akan di fetch ini, yang akan dipakai untuk fetch ini, itu jumlahnya sama dengan kolom yang ada di proses select-nya. Jadi select-nya di sini kalau 2 kolom, nah ada baiknya kita juga membuat variabelnya itu juga 2. Ya, sama-sama 2. Kemudian tipe datanya supaya valid atau supaya kompatibel, copy saja ya, tinggal copy aja menggunakan percent type ini. Kita copy paste tipe data dari kolomnya. Ya. Nah, caranya juga ini ya sudah dijelaskan. Kalau mau nge-fetch datanya itu dari 2 kolom ya, tinggal masukkan saja nama variabelnya, kemudian koma, nama variabel berikutnya. Ya, itu proses fetching data ya. Kemudian kalau ini
Kalau tanpa loop itu berarti akan melakukan fetch sekali saja, berarti yang baris paling atas saja. Tapi kalau menggunakan loop berarti akan fetch-nya ini akan diulang-ulang terus sampai data yang di dalam kursornya ini akan habis. Ya, ditandai dengan perintah exit-nya ini tadi ya. Oke. Kemudian ini guidelines-nya tadi ya, jumlah apa ya, jumlah kolomnya ini, fetch-nya ini akan identik dengan into clause. Jadi usahakan atau buat fetch ini yang akan menerima into clause-nya nanti ya, proses match-nya ini. Kemudian variabelnya ini kalau bisa disesuaikan dengan jumlah kolom ketika akan lakukan select tadi, sudah jelaskan. Kemudian supaya kompatibel selalu manfaatkan percent type ini ya, atau copy paste tipe data. Ya, kemudian yang tadi not found ini ya, ini disebut sebagai kursor atribut ya, yang akan menandakan masih ada data atau tidak di dalam kursor. Ya, mungkin nanti ini lebih jelas di materi yang kedua ya. Nanti ada beberapa atribut yang lainnya yang bisa dimanfaatkan ketika kita menggunakan kursor. Oke, ini adalah salah satu contoh yang salah ya. Kenapa salah? Karena di sini kita akan lihat ya, proses fetchingnya ini salahnya itu kita lihat di sini ada 3 kolom ya, employee ID, last name dan salary. Kemudian di sini juga sudah ada 3 variabel ya. Ini sudah benar, tapi ketika melakukan fetch data ini yang dipakai hanya 2 saja. Ya, ini adalah contoh yang salah karena kolom yang ada dalam select ini ada 3, variabelnya juga ada 3, tapi proses fetch-nya ini hanya 2 variabel saja. Ya, yang seharusnya 3 juga. Karena proses fetch ini biasa jumlah kolomnya ini sama dengan jumlah variabelnya ini. Ya, ini contoh yang salah ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah contoh yang kurang tepat juga. Kenapa? Karena loopingnya ini tidak diberi perintah exit. Ya, yang menyebabkan nanti akan terjadi infinite loop. Ya, infinite loop yang akan menyebabkan apa? Database Oracle-nya juga akan mengulang-ulang terus dan akan hang ya, atau apa ya, kayak not responding gitu. Ya. Jadi kalau menggunakan loop, pastikan juga menuliskan exit-nya atau menghentikan looping-nya juga. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah closing the cursor atau menutup kursornya. Ini mudah ya, jadi tinggal panggil aja close, kemudian sebutkan nama kursornya. Dan pastikan juga ini dipanggil terakhir ya. Jadi setelah kursornya ini benar-benar sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau nanti sudah di close ya, kursornya ini secara otomatis tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi kalau kalian panggil fetch lagi nggak akan bisa dipakai. Ya, tapi tenang aja, kursornya ini masih bisa di reopen ya. Jadi kalau sudah di close, ya kalau mau dipakai lagi itu tinggal panggil open lagi aja. Jadi nanti kursornya ini akan masuk ke dalam state yang namanya reopen ya, dibuka kembali. Oke, kemudian ya ini guideline-nya untuk menggunakan close ini tadi. Kursor ini bisa di reopen ya, bisa dibuka kembali kalau sebelumnya itu sudah di close ya. Jadi kalau kalian mau reopen kursornya itu pastikan dulu sebelum di reopen tuh ya, atau dibuka kembali ya ditutup dulu ya. Kenapa? Kalau misalkan kalian tidak, atau misalkan kalian sudah tutup kursornya, kemudian kalian manggil fetch data lagi, pasti nanti akan muncul error invalid kursor ya. Jadi jangan lupa. Jadi kalau sudah di close, kalian panggil fetch gitu, nanti akan muncul invalid kursor. Karena boxnya tadi sudah kosong, sudah diisi dan dihapus dari memori. Itu ya. Jadi ya
itu adalah tentang explicit kursor ya. Perhatikan baik-baik ya, di mana kursor ini biasanya akan diletakkan dalam declare. Jadi kalian anggap seperti variabel. Letakkan di declare. Kemudian sebelum digunakan panggil dulu open. Ya, kemudian untuk menggunakan data atau mengambil datanya menggunakan fetch. Kemudian kalau sudah selesai dipanggil close. Ya, itu tentang kursor ya. Kenapa ini jadi pengenalan tentang kursor dulu, karena nanti di materi-materi selanjutnya ini adalah pengembangan-pengembangan lainnya tentang kursor. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang atribut dalam kursor. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang explicit kursor atribut atau atribut-atribut yang ada di dalam kursor, di mana kursor ini kan sebenarnya kita sudah tahu bentuknya seperti apa, bisa melakukan apa saja, kemudian kegunaannya apa, ya itu sudah dibahas di materi yang pertama tadi. Nah, sekarang di materi yang kedua ini kita akan belajar atribut-atribut apa saja sih sebenarnya yang disediakan oleh kursor ini. Walaupun sebenarnya di materi yang awal tadi sudah sempat dibahas sedikit tentang not found tadi ya, ditulis pakai persen not found. Nah, itu salah satu atribut yang ada dalam kursor. Nah, selain not found itu sebenarnya ada beberapa kursor lagi yang bisa dipakai ya. Salah satunya nanti ada yang namanya row type juga yang digunakan untuk mempersingkat atau memudahkan pembacaan atau penulisan code ya, dan ada atribut-atribut yang lain. Ya, silahkan disaksikan aja dan diikuti saja materi yang kedua kali ini ya. Nah, mari kita lihat aja seperti yang di materi yang sebelumnya ya, bahwa kursor ini kan dibuat itu biasanya itu didasari dari perintah select ya. Nah, kalau di contoh yang sebelum-sebelumnya mungkin hanya 2 kolom, jadi tidak ada masalah. Jadi kita tinggal bikin 2 variabel seperti ini ya, 2 variabel ini, dan nanti akan menjadi aplikasi atau PLSQL block yang dapat dieksekusi tanpa ada masalah apapun ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan nanti jumlah kolomnya banyak ya, bisa 6, bisa 10 atau 20 kolom atau 30 kolom. Nah, nanti proses deklarasi variabelnya ini juga akan menjadi banyak, yang otomatis jumlah baris dalam PLSQL code-nya ini juga akan bertambah banyak ya, yang justru akan apa ya, menyulitkan kita sebagai programmer atau pembuat aplikasi PLSQL-nya ini jadi lebih apa ya, bingung lah ya, lebih sulit untuk memahami atau membaca code-nya sendiri, apalagi kalau kolomnya sampai 20 atau 10 gitu aja sudah banyak banget ya. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lebih apa ya, lebih sederhana ya, dan uh, lebih singkat, lebih efisien dari sisi code-nya, dan juga akan menghasilkan output yang sama. Jadi secara logika sama saja, outputnya sama saja, tapi jumlah code-nya jauh lebih sedikit ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi atribut-atribut di dalam PLSQL kursor ini ya, PLSQL ini salah satunya itu adalah ini ya, atributnya, yaitu adalah row type. Ya, row type ini adalah atribut, salah satu atribut, nanti kita akan lihat atribut-atribut yang lainnya, tapi salah satunya adalah row type, di mana row type ini itu artinya setiap kita melakukan fetch data, ya, setiap kita melakukan fetch data ini dari kursor, itu kan sebenarnya ngambil satu baris data, ya. Nah, dalam satu baris data itu pasti terdiri dari banyak kolom.
dan di setiap kolom punya tipe datanya masing-masing. Nah, ketika nanti kita punya satu variabel ya, atau variabel di sini namanya VEMP record ya. Kemudian ini tipe datanya itu ya adalah row type dari kursor. Artinya nanti ini akan di-copy ya. Setiap satu baris dalam data di kursor, dalam kursor yang ini, ya datanya itu di-copy, dimasukkan ke dalam variabel ini. Variabel employee record ini. Ya, mau ada 10 kolom ya 10 kolomnya juga akan di-copy. Termasuk tipe-tipe data dari setiap kolom. Ada yang kolomnya tipe datanya varchar misalkan, ada yang number, ada yang macam-macam lah. Ya, tipe datanya macam-macam, 10-nya ke copy semua. Atau kalau misalkan tipe tabel employee-nya berubah, bukan 10 kolom lagi, misalkan jadi 15 kolom ya. Secara otomatis ini akan di copy ke variabelnya ini. Ya, bandingkan dengan code yang di samping ini. Yang di samping ini kan yang pakai contoh di materi yang pertama tadi. Ya, di materi yang pertama tadi. Nah, ini ya kalau misalkan kita buat misalkan ada 10 katakanlah ya. Nanti ini sudah nulis 1, 2, kemudian ada 8 variabel lainnya. Dan yang terakhir ada departemen ID misalkan. Jadi totalnya itu ada 1, 2, tambah 8, 10, 11. Ada 11 kolom, berarti nanti kita punya 11 variabel. Di mana nanti ketika kita melakukan fetch, ya dimasukkan ke 11 variabel itu kita tuliskan di sini kan akan jadi panjang banget. Kalau dibandingkan dengan yang di sini, yang di bagian kanan, yang menggunakan row type, ya salah satu atribut dari kursor, ya ini cuman dituliskan seperti ini aja. Ya. Dan mengakses setiap baris dari kursornya itu kita tinggal mengakses ini aja. Variabel dari employee record ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu atribut yang sangat berguna terutama untuk membuat code yang dibuat itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien lah. Terutama dalam jumlah penggunaan karakter atau jumlah baris dalam code-nya ini. Ya. Jadi secara konsep ya, kalau kalian pernah dengar yang percent type, ya ini sebenarnya sama tapi yang di copy ini kalau percent type itu kan cuma satu kolom aja. Ya, untuk variabel. Biasanya digunakan untuk variabel biasa atau variabel yang skalar. Nah, kalau yang row type ini ya, yang row type ini digunakan untuk mengcopy satu baris data. Satu baris data itu biasanya terdiri dari beberapa kolom. Ya, bedanya di situ. Jadi dia variabel ini ya, VM employee record ini akan berisi semua kolom yang ditemukan dari satu baris datanya itu. Kalau di sini satu baris data dari employees table. Ya. Nah, itu termasuk nanti tipe-tipe datanya juga ya. Tipe datanya dari setiap kolom, kemudian nama kolomnya di sini. Ya, di sini contohnya field 1, field 2, field 3. Termasuk dalamnya adalah tipe datanya. Itu juga akan ikut di-copy dan dimasukkan ke dalam variabel yang ini, employee record ini. Ya. Oke, jadi ya secara garis besar ya seperti apa ya? Di sini sih istilahnya composite tipe data type ya, atau yang tipe datanya itu ya kalau di bahasa pemrograman mungkin lebih cocok kayak array gitu ya, array atau uh, array yang memiliki key gitu. Ya, jadi tipe datanya itu bukannya skalar cuma satu gitu aja, tapi ini sudah yang besar datanya. Dan semuanya lagi-lagi otomatis ya, otomatis di copy dari
sumbernya. Sumbernya di sini kan berarti kursor ya. Secara otomatis bisa digunakan. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Di sini ada perintah select, ada employee ID, ada last name, dan ada salary dari tabel employees. Kemudian ini ya kursornya ini dimasukkan atau di copy dan ditempelkan ke variabel EMP record. Berarti nanti EMP record ini isinya tuh kira-kira seperti yang ada di bawah ini. Ya, EMP record.employee ID. Nah, employee ID ini dapat dari mana? Kan dari kolom yang di select ini. Di sini last name juga sama dari select ini. Salary ini juga didapat dari sana. Ya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya di sini ya. Untuk mengakses setiap field atau setiap kolom di sini itu pakai dot notation atau pakai titik. Jadi VIMP record dot employee ID itu berarti dia nanti akan ngambil data employee ID di sini. Ya, employee ID yang ada di select ini diambil datanya itu dengan cara pakai dot. Ya, kemudian row type semacam ini ya, ini juga bisa dipakai atau convenient di sini tuh ya cocok dan bagus juga dipakai ketika melakukan fetch ya. Di sini yang ada di teks dalam berwarna merah ini juga sudah terlihat di mana ketika melakukan fetch dari kursor ya, dari kursor ini datanya itu dimasukkan ke dalam ya ini variabel employee record ini. Di mana variabel employee record ini tipe datanya itu mengikuti kursornya ya dengan memanfaatkan row type ini tadi. Sehingga nanti ketika ingin mengakses datanya bukan lagi ngambil dari kursor ya, tapi ngambil dari variabelnya ini. Ya, contohnya seperti di bawahnya ini. Yang otomatis ini akan sangat menghemat karakter atau menghemat jumlah baris code ketika melakukan deklarasi. Ya, kalau mengambil deklarasi ini kan kita harus siapkan semua variabelnya. Kalau ikut di contoh yang di materi yang pertama. Ya, jadi silahkan dipertimbangkan atau dicoba dipahami tentang row type ini. Ya, dicoba-coba dan ya kalau kalian sudah mengerti atau sudah paham konsep yang percent type ya, yang tanpa row ini, yang percent type ini berarti ini secara konsep sama persis dengan yang row type ini. Ya, kayak copy tipe data. Tapi ini kalau row type berarti copy datanya, tipe datanya itu satu baris. Oke, ini contoh yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Oke, kemudian ada atribut-atribut yang lainnya ya. Beberapa sih sudah sempat dilihat yaitu not found ini ya misalkan, di mana ini akan mengembalikan data ketika kursornya itu masih ada datanya atau tidak. Kalau not found ini akan bernilai true ketika proses fetch itu tidak mendapatkan data atau data dalam kursornya itu sudah kosong. Kalau found berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Dia akan bernilai true ketika datanya itu di dalam kursor itu masih ada. Ya pokoknya kebalikan, kalau not found tuh kursornya kosong baru nilainya true. Kalau found ini berarti bernilai true kalau datanya masih ada. Kemudian is open ini adalah boolean juga tipenya yang akan bernilai true ketika kursornya itu sudah berhasil di open atau sudah berhasil dibuka. Ya kalau sudah pernah dibuka, is open ini akan bernilai true. Tapi kalau belum, dia akan bernilai false. Ya, kemudian kalau row count sesuai dengan namanya, dia akan menghitung dan mengembalikan tipe data number untuk jumlah data yang ada di dalam kursornya itu. Ya, ini contoh yang is open ya. Is open if not kursornya itu sudah dibuka atau belum. Kalau belum, di open.
Ya baru if ya, kayak ada proteksinya aja nih supaya kalau sudah pernah di open nggak di open lagi gitu ya. Kalau sudah pernah dibuka nanti nggak akan dibuka lagi. Ya ini contoh yang is open, kemudian row count dan not found. Ini not found kemarin di sebelumnya sudah pernah dibahas ya, bahwa ini kan untuk menunjukkan bahwa data di dalam kursornya ini masih ada atau enggak kayak gitu. Oke, contohnya di sini misalkan ini ya. Exit when current employees row count, artinya kursor employees ini ya, kalau datanya itu sudah 10 ya, lebih besar dari 10, maksudnya data yang tersisa di dalam kursornya itu ya, datanya itu lebih besar dari 10 atau datanya itu sudah kosong. Ya. Nah, jadi row count ini biasanya dipakai itu dalam exit clause seperti ini ya. Ya tinggal nanti disesuaikan kondisinya mau seperti apa. Ya, row count dan not found ini biasanya dipakai di exit ini. Biasanya ya. Dipakai di exit condition dalam sebuah loop. Oke. Kemudian ini ya, kursor yang apalagi kursor atribut ini ya, itu tidak bisa dipakai di SQL statement. Oke. Jadi atribut kursor ini ya, kalau kita panggil di dalam SQL statement seperti ini ya, itu nggak bisa. Beda dengan variabel. Kalau variabel itu kadang masih bisa. Variabel contohnya ya kayak variabel count ini ya. Mau dipanggil di SQL statement itu masih bisa. Tapi kalau kursor atribut itu tidak bisa. Ya. Oke, jadi itu adalah kursor atribut atau ya atribut-atribut yang bisa dipakai dan digunakan ketika kita berinteraksi dengan kursor ya, di mana kursor atau atributnya ini tuh sebenarnya manfaatnya tuh lumayan banyak ya, dan bisa dipakai langsung dengan menuliskan persen dulu di depannya ini. Ada is open, ada not found, ada row count, dan ada row type. Ya, itu kira-kira penjelasan untuk materi yang kedua. Oke, untuk di materi yang ketiga ini itu kita akan membahas kursornya ini ya. Kursor ini memang kan identik dengan yang namanya looping ya. Di mana kursor ini biasanya dipakai kalau jumlah barisnya banyak, kemudian nanti untuk mengakses barisnya ini kita menggunakan looping, atau di sini contohnya menggunakan for. Ya, atau looping yang general di PLSQL yang menggunakan loop kemudian ditutup dengan end loop. Ya. Nah, ini adalah bentuk lagi-lagi bentuk ringkas dari looping yang sudah sempat dibahas tadi. Ya. Sebelumnya kan pakai loop kemudian end loop atau looping yang secara general. Nah, ini sebenarnya kursornya ini bisa diakses langsung menggunakan yang namanya for ini. Ya. Kan kalau sebelumnya untuk menggunakan kursor itu kita perlu deklarasi, perlu open, kemudian perlu fetch di dalam loop. Kemudian bisa juga pada saat looping ada tes yang menggunakan di testing atau dicek nilainya itu menggunakan not found ini. Dan nanti kalau sudah selesai harus di close. Nah, ini kan bentuk idealnya. Ya, jadi dipanggil beberapa kali nih, dari declare, open, fetch, not found, kemudian baru nanti ada close. Nah, ini kalau menggunakan for itu bisa di
dituliskan itu dalam satu statement saja. Ya, satu statement langsung. Jadi cara menuliskannya itu tinggal for, kemudian sebutkan record name-nya atau nama record atau nama variabel baris yang disiapkan itu. Kemudian in ya di dalam nama kursornya. Kemudian sebutkan loop, kemudian diakhiri dengan end loop. Ya. Nah, ini loop dan end loop di sini itu sebenarnya satu kesatuan dengan yang namanya for ini. Ya, kalau di bahasa pemrograman mungkin lebih mirip dengan namanya for each. Ya, for each. Misalkan kita punya array of string, array string, kemudian kita mau ambil datanya satu persatu ya dalam array-nya itu. Nah, itu sebenarnya konsepnya mirip dengan itu. Ya. Ini contohnya jadi record name yang merah di sini yang dituliskan merah ini mirip dengan yang sebelumnya variabel yang memanfaatkan atribut row type dari kursor ya. Jadi ini nama variabelnya atau di sini istilahnya itu adalah record name ya. Record itu kan berarti satu baris dari datanya itu yang memanfaatkan row type ini tadi. Kemudian kursor name ini ya buatan programmernya atau bisa juga buatan dari Oracle-nya langsung. Ya, untuk menandakan nama kursornya itu apa. Oke, mungkin langsung lihat contohnya aja ya. Contohnya seperti ini. Ya. Ini nama variabel yang ada di sini ini itu tidak perlu secara eksplisit dideklarasikan, tapi dideklarasikan tuh secara implisit. Jadi langsung aja di dalam for-nya ini. Jadi kita tidak perlu declare dulu, tapi langsung dituliskan saja di sini. Ya, for, sebutkan langsung namanya. Kemudian in, nah di dalam ini baru disebutkan ya. In ini nama kursornya. Nama kursornya ini didapatkan dari proses deklarasinya ini. Ya, kemudian untuk mengaksesnya dan sebagainya itu sama saja. Nah, proses for ini, ya, ini sebenarnya sudah sempat dijelaskan di sini, bahwa sebenarnya di dalamnya itu ada proses open, kemudian secara berulang, repeatedly, atau secara berulang-ulang, itu sebenarnya sedang melakukan fetch. Ya, secara otomatis itu melakukan fetch setiap barisnya selama masih ada data di dalam kursornya. Jadi selama ada data di dalam kursor, itu proses loopingnya itu masih akan berjalan terus. Dan nanti ketika sudah selesai dari for, ya itu akan secara otomatis juga akan di close. Jadi semuanya otomatis nih kalau sudah pakai for. Ya, jadi menuliskannya juga jadi jauh lebih ringkas karena open nggak perlu ditulis, close nggak perlu, fetch juga nggak perlu karena semuanya sudah otomatis dilakukan ketika kita menggunakan for di sini. Ya, ini adalah contoh menuliskan for ya untuk melakukan apa ya looping sebanyak data yang ada di dalam kursor. Oke, kemudian ya ini kenapa jadi jauh lebih ringkas code-nya itu karena fetch tadi nggak perlu ditulis secara khusus atau dengan menggunakan into. Kemudian open dan close ini juga tidak perlu dituliskan karena semuanya sudah secara otomatis dilakukan oleh Oracle ketika kita manggil for-nya tadi. Ya, ini adalah contoh yang menggunakan for. Ya, ini yang output yang sama, logic yang sama atau logika yang sama, tapi penulisan sintaksnya berbeda. Ini masih pakai cara looping di materi sebelumnya ya. Memang untuk belajar kan kita memang harus tahu dulu urutannya itu sebenarnya atau sesungguhnya itu seperti apa ya. Seperti ya sebenarnya secara idealnya itu kayak gini ya. Tapi sebenarnya kalau mau dituliskan lebih ringkas lagi bisa pakai model yang seperti ini. Ya.
Jadi kalau kalian sudah paham ini, seharusnya juga lebih mudah untuk memahami yang bagian yang kursor dengan memanfaatkan for loops ini. Ya. Kemudian, nah ini cakupan yang ada di dalam yang merah ini ya. V underscore EMP underscore rec ini atau variabel yang ada di sini, ini hanya bisa digunakan di dalam loop saja. Ya, nanti setelah keluar dari end loop ini, variabel ini otomatis tidak bisa digunakan. Jadi pokoknya ini itu hanya bisa dipakai di dalam loop saja. Setelah keluar dari loop, itu tidak bisa dipakai. Ya, jadi hati-hati. Kalau mau buat variabel seperti ini langsung di dalam for ini bisa, tapi perlu diingat bahwa scope atau cakupannya itu hanya di dalam loop saja. Di luar dari loop tidak akan bisa digunakan. Ya. Kemudian untuk mengakses datanya sebenarnya sama saja, tinggal nama recordnya. Nama record itu berarti nama variabelnya ini, ya. Kemudian dot nama kolom. Nah, nama kolom didapat dari mana? Lihat aja proses select di dalam kursornya ini. Jadi kalau kolomnya namanya employee ID ya berarti untuk mengakses data di kolom employee ID tinggal panggil saja v underscore emp underscore rec dot employee ID atau contohnya seperti ini. Ya. Itu. Atau bisa juga ya ini contoh yang lainnya ya sama saja ini ya. For variabel departemen ini kemudian in current departments atau kursor departments. Ya loop kemudian cetak seperti ini. Ya ini sebenarnya sama saja ya, cuman ya ini ada dua kolom ya. Kemudian di sini ada order ya, berarti disorting berdasarkan departemen ID. Oke, nah guideline-nya sekarang atau tips atau aturan-aturan yang harus diperhatikan ketika menggunakan kursor for loops ini. Ya, do not declare the record that controls the loop because it declare implicitly. Ya, jangan mendeklarasikan variabel yang ada di sini sebenarnya. Karena ini akan dideklarasikan secara implisit di dalam for-nya ini. Jadi sebaiknya memang cara menuliskannya seperti ini. Jadi dituliskan ketika variabelnya ini dibuat ketika for-nya ini dijalankan. Ya, sehingga scope-nya nanti nggak melebar jauh, tapi hanya di bagian loop ini saja. Ya, itu guideline yang pertama. Ya, scope-nya ini ya. Berhubungan juga dengan scope tadi, sehingga variabel tadi atau record-nya tadi, record name-nya tadi hanya bisa dipakai di dalam loop. Kemudian tadi mengaksesnya tinggal panggil record name atau nama variabelnya tadi dot nama kolomnya. Oke, kemudian row count ini juga masih bisa berjalan di dalam for loop ini ya. Langsung aja misalkan dituliskan di sini exit when current kursor employee-nya ini jumlah barisnya itu lebih dari 5 misalkan. Ya. Jadi exit ini tetap masih bisa jalan di dalam for ini. Ya, ketika kondisi yang di dalam ini terpenuhi, secara otomatis dia akan keluar juga dari for loop-nya ini. Oke. Nah, kemudian for loop ini ya, tadi kan ini pakai kursor. Ya, kursornya ini dideklarasikan terlebih dahulu di dalam bagian declare. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi, itu kita bisa menggunakan yang namanya subquery. Ya, subquery. Di mana ini tanpa membuat kursor tapi langsung menuliskan query-nya atau select statement-nya biasanya. Contohnya seperti ini. Ya, yang merah ini. Jadi tidak perlu membuat kursor tapi langsung dituliskan saja seperti ini. Ya. Tapi perlu diingat
bahwa ini adalah subquery sehingga harus diberikan tanda kurung buka dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Nah, jangan lupa. Jadi kalau mau buat tanpa kursor, berarti kalian akan melakukannya dengan subquery, di mana subquery-nya ini cara menuliskannya itu langsung tuliskan select-nya aja, perintah select-nya seperti apa, tapi diawali kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Ya, berarti ini tanpa menggunakan kursor tapi menggunakan subquery langsung. Ya. Jadi ini contohnya tadi sama juga. Ya, kalau ini yang bentuk ideal atau normalnya, kalau ini bentuk ringkasnya. Jadi jauh lebih ringkas ya, karena langsung dituliskan semuanya di dalam for loops. Kursor for loopsnya langsung. Oke, itu untuk materi yang ketiga. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang keempat. Oke, di materi kelima, materi keempat di section kelima, ini kita akan membahas tentang kursor. Nah, kursornya yang dibuat ini sekarang akan menerima sebuah parameter. Ya bukan sebuah sih, ya ada parameternya gitu. Ini konsepnya sangat mirip dengan pemrograman atau fungsi dalam pemrograman. Ya, di mana nanti kursornya ini akan mendapatkan input atau data tambahan. Ya, kalau di sebelumnya mungkin pernah menggunakan variabel gitu ya. Nah, ini bedanya di sini pakainya parameter. Jadi ketika nanti memanggil atau melakukan perintah open kursor itu diminta Oracle itu meminta parameternya ini dimasukkan sebagai input bagi proses eksekusi atau pembuatan kursornya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, misalkan ini ada masalah atau ya problemnya gitu ya, di mana pada saat menciptakan kursor atau membuat kursor ini ya, itu datanya itu akan ditampilkan berdasarkan departemen ID ya. Data employee-nya itu akan ditampilkan berdasarkan departemen ID. Ya, tapi departemen ID-nya ini tergantung dari input pada saat runtime. Pada saat runtime itu berarti pada saat eksekusi dari PLSQL-nya ini dijalankan. Ya, dan ada kemungkinan nilainya di sini misalkan berubah-ubah. Ya, nah supaya ini bisa dilakukan, ya salah satu caranya itu dengan menggunakan parameter. Ya, masalahnya seperti itu. Jadi kursornya ini bisa berubah-ubah tergantung dari departemen ID yang ingin di-input atau dimasukkan oleh user, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan parameter. Ya, nih. Jadi parameter ini sendiri, ya, itu sebenarnya mirip dengan variabel atau sama dengan variabel yang digunakan ketika saat atau ketika kursornya ini ada dalam tahap deklarasi. Ya, parameter itu variabel ya yang digunakan pada saat kursornya ini di dalam proses deklarasi. Nah, nanti ketika kursornya ini akan dibuka, ya akan di-open, parameter value is passed to Oracle Server. Jadi parameter nilai dari parameternya ini baru akan dikirimkan ke Oracle. Ya, nilainya akan dikirimkan kalau dari contoh kasus yang ini tadi, ya, itu berarti nilai dari departemen ID atau pengganti nilai tanda tanya ini baru nanti akan dikirimkan ke Oracle Server. Ya, supaya nanti supaya dieksekusi oleh Oracle Server sesuai dengan code-nya, code yang dibuat oleh programmernya. Atau sesuai dengan input parameternya tadi. Ya. Kemudian nanti kalau sudah di open kan nanti pasti akan di close ya.
kursornya. Kemudian nanti kalau kursornya ingin di-open atau dibuka lagi tapi dengan nilai yang berbeda, ya misalkan awalnya ingin departemen ID nilainya 10, misalkan. Kemudian sudah selesai digunakan, kan di-close kursornya. Kemudian ingin di-open lagi, tapi departemen ID-nya ini ingin dirubah nilainya, misalnya menjadi 20. Ya, jadi ketika open ya tinggal panggil lagi dengan parameternya itu dirubah. Ya, jadi contohnya kayak gini. Ini contohnya ya. Perhatikan aja di bagian yang di teks yang berwarna merah ini. Ya, cara menuliskannya kursor, kemudian sebutkan namanya seperti biasa. Nah, tapi di dalamnya ini ada parameter. Di sini parameternya namanya adalah P underscore region underscore ID. Ya, P itu artinya parameter. Yang tipenya itu adalah number. Nah, parameter ini digunakan di dalam proses select. Di mana selectnya ini region ID-nya di sini itu tergantung dari nilai di bagian parameter. Ya. Nah, ketika nanti dipanggil atau di-open, kursornya ini di-open atau dibuka, itu jangan lupa ditambahkan juga parameternya. Ya, di warna merah ini. 5 gitu ya. Berarti nanti ya kursor yang akan dibuat ini ya region ID-nya itu hanya yang 5 saja sesuai dengan pemanggilan ini. Nanti kalau dibutuhkan nilai yang lainnya ya udah tinggal open lagi ya, di close dulu di close dulu kursornya, kemudian nanti open yang baru dengan mengganti nilai parameternya ini. Ya, yang lainnya sih ini sudah sama dengan kursor seperti biasa, cuman tambahannya itu ada di teks yang berwarna merah ini. Ya, nah ini cara menuliskannya tadi sudah sempat dilihat ini contohnya ya. Nah, kursor, kemudian nama kursornya apa, kemudian parameternya disebutkan di sini. Ya, nah kalau parameternya mau lebih daripada satu, ya tinggal tambahkan koma, tuliskan parameter kedua, dan seterusnya. Ya, kursor name, parameter name itu tadi ya nama parameternya, kemudian tipe datanya. Nah, ini jangan lupa ya, tipe datanya dituliskan seperti ini. Ya. Namanya dulu, nama parameter baru tipe datanya. Oke, kemudian ketika sudah dibuat ya di dalam deklarasi kan ini dibuat ya. Nanti untuk manggilnya tinggal panggil open seperti biasa, open. Kemudian sebutkan nama kursornya, langsung sebutkan value dari masing-masing parameternya. Kalau satu ya berarti satu aja, kalau dua ya bisa disebutkan dua, tinggal ditambahkan koma di akhir kalau parameternya dua. Ya, contohnya ini ya, kalau tadi yang dipanggil perubahan parameter ya open, kemudian setelah dilakukan prosesnya fetch dan sebagainya kan di close. Nanti kalau mau di open kursor yang baru tinggal panggil saja perintah open, kemudian rubah nilai parameternya, sehingga nanti data kursornya juga akan berbeda. Ya, ini contoh yang lain tapi sebenarnya sih tidak jauh beda ya, cuman terlihat lebih banyak saja code-nya ya. Di sini ada departemen ID ya, parameter departemen ID. Ya, kemudian departemen ID-nya ini dijadikan sebuah parameter dan dipakai untuk melakukan proses select ya, datanya. Kemudian ini proses mengisi variabel departemen ID ya, variabel ini departemen ID ini diisi dari perintah select ya, nanti hasilnya masuk ke variabel ini, kemudian variabelnya yang didapatkan dari perintah select ini akan dipakai sebagai parameter atau input bagi kursor yang akan dibuat. Ya, cuman sedikit rumitnya di sana sih. Karena kursornya ini akan mendapatkan nilai atau input itu dari variabel
lainnya. Di sini contohnya adalah variabel departemen ID. Nah, variabel departemen ID sendiri diambil dari perintah select. Ini, dari perintah select yang ini. Dimasukkan nilainya ke departemen ID. Ya, jadi seperti ini ya. Pasti nanti kalau kalian bikin project atau dapat project yang berhubungan dengan PLSQL nanti ya hal-hal seperti ini pasti lumrah atau biasa ditemui gitu ya. Jadi ya asalkan kalian paham konsep dasarnya nanti pasti tidak akan kesulitan memahami ini. Oke, kemudian for ini juga bisa dipakai untuk pemanggilan kursor ini tadi ya. Ya, pemanggilan parameter dalam kursor ini ya. For, misalkan ini for, kemudian ini nama recordnya tadi, record name-nya, in nama kursornya ya, nama kursornya kemudian sebutkan uh, parameternya. Jadi sama aja sih penggunaannya ya. Oke, kemudian ini contoh pemanggilan kursor atau ya kursor ya dengan parameter yang jumlahnya itu lebih dari satu. Di sini contohnya ada 2 parameter. Ya, sebenarnya tinggal tuliskan aja seperti yang tadi ya, aku sudah jelaskan. Tinggal dipisahkan menggunakan koma, kemudian nanti kalau mau panggil ya tinggal sebutkan aja nilai parameter yang pertama apa, kemudian koma nilai parameter kedua apa. Ya langsung disebutkan saja. Oke, nah ini contoh parameternya yang tipe datanya juga bukan number ya. Di sini contohnya tipe datanya itu adalah varchar. Jadi nanti nilai yang dikirimkan juga harus yang varchar ya. Nilai skalarnya ini juga yang varchar atau yang string. Jadi kalau nilainya string ya berarti menggunakan petik ya. Diapit tanda petik ini. Sehingga nanti ini dianggap sebagai sebuah string. Oke, nah kira-kira seperti itulah proses pembuatan kursor dengan parameter ya dan bagaimana cara menggunakannya parameternya ini bagaimana cara menggunakannya itu sudah dijelaskan di materi ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya yaitu menggunakan kursor untuk perintah update. Oke, di materi yang kelima ini kursor yang akan dipakai atau yang dibuat ini sebenarnya akan dipakai untuk proses DML, khususnya proses DML yang berkaitan dengan yang namanya update. Ya, jadi kursornya ini kalau yang sebelum-sebelumnya kan dipakai ketika melakukan select. Nah, sebenarnya kursor ini juga ada keuntungan atau kegunaan lainnya, yaitu ketika melakukan proses DML update, sebenarnya update maupun ada juga delete ya, sama saja sih. Ya, pokoknya proses DML ini akan sangat berguna untuk dilakukan dalam kursor ya. Kenapa harus dilakukan dalam kursor? Karena ini ya, memang ini tidak bisa langsung dipraktekkan di e-academy karena ini dapat dilakukan tuh kalau misalkan atau dilihat kegunaannya dengan jelas itu kalau database-nya itu menggunakan multiple user atau user yang bisa mengakses database-nya itu lebih dari satu orang gitu ya. Jadi nanti usernya itu bisa melakukan select bersamaan dan sebagainya. Nah, nanti dengan perintah-perintah tertentu ya atau yang akan kita bahas dalam materi ini, ketika user sedang mengakses sebuah kursor atau sebuah tabel gitu dalam database, ya kan kalau kursor itu kan sebenarnya gambaran dari tabel atau potongan dari tabel yang ada di dalam database gitu ya. Nah, ketika kursornya ini sudah dibuka oleh salah satu user, maka user yang lain tidak bisa mengakses tabelnya itu atau
melakukan proses DML lebih tepatnya ya, ke dalam kursornya itu. Jadi seolah-olah user yang sedang menggunakan kursornya itu sedang mengunci baris ya. Ini ada istilahnya lock rows ya. Dikunci database-nya itu supaya tidak bisa diotak-atik oleh user yang lain. Gitu ya. Kegunaannya ya tentu saja supaya konsisten. Nah, di sini istilahnya read konsisten atau dibaca datanya itu konsisten dan benar-benar sesuai dengan aslinya ya. Jangan sampai yang satu satu user ngupdate data dalam tabel database-nya, yang satunya lagi sedang otak-atik kursor dari tabel yang sama gitu. Nanti kan datanya jadi nggak konsisten ya, karena yang satu sudah diupdate, yang satu belum kayak gitu. Ya, jadi kurang konsisten. Nah, untuk mengatasi ini ya salah satunya itu dengan menciptakan kursor yang memang fokus digunakan untuk melakukan update data, bisa update bisa delete gitu. Ya, sebenarnya tinggal menambahkan klausa baru yaitu for update dan ini diletakkan di akhir, di paling akhir dari deklarasi kursor. Ini kan kursor biasa. Kemudian dalamnya itu adalah perintah select ya. Ini juga sudah biasa. Nah, di akhir itu tambahkan klausa baru lagi yaitu for update. Ya. Kemudian nanti tuliskan di sini misalkan nama kolom yang akan dikunci ya. Itu bisa dituliskan di sini atau kalau misalkan nggak dituliskan juga bisa, berarti nanti tabel yang di sini yang akan dikunci. Kemudian nanti ada option lagi atau pilihan lagi, mau pilih yang no wait atau yang wait. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang jelas perlu diingat ini tinggal tuliskan aja for update. Ya, artinya kursor ini nanti ketika dipanggil itu nanti akan mengunci semua akses dari tabel ini atau dari kolom yang disebutkan di sini. Ya, jadi user lain ini tidak akan bisa ya di sini ya penjelasannya. This prevents other user from modifying the rows. Akan mencegah atau membuat user lain itu tidak bisa memodifikasi tabel yang sedang dipakai dalam kursornya ini. Ya, tidak bisa memodifikasi tapi sebenarnya masih bisa untuk membaca. Ya, usernya ini masih bisa user yang lain itu masih bisa lihat ya atau membaca tabelnya tapi tidak bisa memodifikasi. Ya, ini cuman sebagai pengaman gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang masalah no wait dan wait ini dulu ya. No wait ya. Ini hubungannya no wait ataupun wait ini hubungannya itu tentang kursor ini sudah dipakai oleh user lain atau belum. Ya. Kalau kita pilih no wait ya, misalkan kursor ini sedang dipakai oleh user B gitu ya atau user X. Kursornya sedang dipakai user X. Kemudian user Y akan mengakses kursor yang sama. Kalau pilihannya no wait, itu nanti akan langsung muncul error immediately. Langsung muncul error gitu. Errornya itu bahwa kursornya sedang dipakai oleh user lain. Yaitu yang no wait. Kalau pakai wait, kemudian ditambah spasi n. N itu maksudnya angka ya di sini. Angka berapa gitu. Nanti Oracle-nya ini akan menunggu dulu sekian atau n detik ya. N-nya di sini tuh nilai angka bulat, bilangan bulat itu menandakan jumlah berapa detik proses menunggunya. Jadi kalau sudah sekian detik, ya n detik, itu nanti Oracle-nya akan bilang kalau error. Kalau masih ditunggu selama n detik masih dipakai oleh user lain, itu baru akan muncul error. Jadi bedanya itu ya. Kalau no wait itu kan langsung muncul error bahwa kursornya dipakai. Tapi kalau wait n, pakai yang wait ini, berarti Oracle-nya ini akan nunggu dulu selama n detik. Kalau masih dipakai sampai ini baru muncul error. Ya, jadi nunggu dulu. Kalau yang no wait
langsung, kalau wait ini akan nunggu dulu Oracle-nya. Nah, kemudian yang kolom reference ini tadi ya, kolom reference ini adalah kolom dalam tabel yang di sini ya, yang akan di lock. Ya, kalau kita melakukan select from ini, itu kan akan mengembalikan sebenarnya satu baris. Ya, ada satu baris atau beberapa baris dari data gitu ya. Nah, nanti yang di lock ini kita bisa pilih kolom-kolom mana saja. Itu dituliskan di sini. Tapi kalau kolomnya misalkan nggak kita tuliskan, berarti nanti satu baris itu semua akan di lock oleh Oracle kalau nggak dituliskan. Tapi kalau kita tuliskan hanya kolom tertentu saja yang akan dikunci. Ya, jadi ini berguna atau gunanya for update itu ada di sana. Ya, jadi cara menuliskannya atau contoh menuliskannya seperti ini. Pada saat deklarasi ya ini dituliskan kursor ini ya, kursor employees ini itu isinya adalah select employee ID bla 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 sampai sini. Nah, ditambah belakangnya ini ada for update, kemudian ada option no wait. Ya, artinya ya nanti tabel employee ini, baris ini atau dua kolom ini ya, dua kolom ini nanti akan dikunci ketika melakukan open kursor ini. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Dan ini ada no wait berarti user lain ketika kursornya ini masih terbuka nggak akan bisa mengakses. Oke, jadi jangan sampai lupa juga ya menuliskan no wait atau wait-nya ini. Karena kalau misalkan kalian tidak tuliskan no wait di sini, Oracle-nya ini akan menunggu indefinitely, itu maksudnya akan nunggu terus sampai bisa dipakai kursornya. Ya, hati-hatinya di sana sih kalau nggak pakai no wait, jadi cuma for update gitu aja. Ketika nanti dipakai kursornya, Oracle-nya itu akan nunggu sampai user yang satunya itu selesai menggunakan kursor. Jadi ditunggu selama ini indefinitely itu maksudnya bisa sampai uh, lama banget atau bisa selamanya lah dia nunggu sampai benar-benar selesai dari uh, user yang lainnya gitu. Jadi paling aman ya tuliskan aja no wait. Ya paling aman tuh no wait. Tapi kalau misalkan mau lebih fleksibel ya mungkin bisa pakai wait. Jadi jangan sampai ini dilewatkan ya karena nanti bisa bikin Oracle servernya itu hang. Gitu ya. Kemudian ini tadi penjelasan di sini ya seperti yang tadi ya kalau no wait itu ya akan langsung ketika sudah pernah dibuka oleh user lain akan langsung di lock dan user lain tidak akan bisa mengakses. Jadi kalau user lain yang akses akan langsung muncul error gitu. Nah, kalau user lain itu mau nunggu sebenarnya ya tinggal ditunggu aja sampai kira-kira user lainnya itu sudah selesai menggunakan kursornya. Ya, tapi kalau mau lebih pasti nunggunya itu berapa lama bisa langsung diganti menggunakan wait. Wait kemudian ditambah angka ya. Angka di sini berapa detik gitu. Oke, nah kemudian contohnya ini juga ya. Kursor ini sendiri juga sebenarnya masih uh, bisa digunakan untuk mengakses dua tabel dalam satu perintah yang sama seperti ini. Ya, contohnya ya ini ada dua dari tabel employees dan tabel departments. Ada dua tabel yang dilakukan proses select. Ya. Nah, ini sebenarnya muncullah kolom yang di sini ya, bisa kolom yang akan dikunci ini ya, for update of salary. Yang artinya ini nanti kolom atau tabel yang mempunyai kolom salary ini ya, yang akan dikunci nilainya. Jadi kalau misalnya seperti ini, employee dan departemen, tabel employee ini adalah tabel yang mempunyai kolom salary. Jadi nanti kolom salary ini yang akan dikunci nilainya, berarti imbasnya itu ke tabel employees. Tabel departemennya itu masih bisa atau enggak dikunci. Jadi dia masih bisa
akses. Cuman tabel employee-nya ini sudah tidak bisa diakses lagi. Jadi sudah terkunci. Ya, ini salah satu kegunaan dari kolom for update of nama kolom ya, nama kolom. Oke, kemudian berikutnya adalah where current of. Nah, ini itu sebenarnya ada kaitannya dengan for update. Jadi kalau kita bikin kursor yang menggunakan for update ya. Nah, nanti untuk mengakses kursornya ini ya atau melakukan proses update data DML data di dalam kursornya ini menggunakan where current of ini. Ya. Where current of ini nanti artinya itu kalau sedang atau kalau user yang sedang mengakses ini itu menggunakan kursornya ini. Jadi kalau kita mau lihat dari code-nya langsung aja ya. Ini contohnya ya. Langsung aja dari code-nya ini. Jadi ini kursornya sudah jelas ada for update no wait ya. Berarti ini akan dikunci kalau misalkan akan di open ya. Kursornya kalau akan dibuka itu akan dikunci langsung oleh Oracle-nya. Nah, nanti ketika akan melakukan proses update, contohnya seperti ini. Ya, ini ada proses update-nya. Kemudian update. Nah, di sini perhatikan baik-baik bahwa yang diupdate di sini bukan kursornya, tapi nama tabelnya. Proses update-nya ini ya, itu yang diupdate bukan kursornya tapi nama tabelnya. Contohnya ini ya. Ini kan nama tabelnya My Employees. Di sini juga yang diupdate itu tabel My Employees. Ya, kemudian diganti salary-nya menjadi seperti ini, ya proses update biasa. Nah, baru tambahkan where current of. Artinya, proses update-nya ini bisa dijalankan kalau perintahnya ini ada di dalam atau sedang membuka kursor ini. Ya, proses ini bisa dijalankan, proses update-nya ini akan berhasil atau bisa dijalankan ketika proses ini dilakukan pada saat kursor ini tuh sedang dibuka sesuai dengan code yang di sini ya. Ini kan sedang dibuka nih kursornya. Kursornya sedang dibuka ya. Baru ini dilakukan proses update. Nah, ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan nggak sedang terbuka atau eksekusi perintahnya ini tidak di dalam kursornya ini, nanti nggak akan bisa dilakukan. Ya, jadi ini memastikan saja bahwa perintah update-nya nanti ini itu memang benar-benar dilakukan ketika kursornya ini sedang dibuka. Ya, itu maksud atau kegunaan dari where current of ini. Ya, ini contoh yang lainnya ya. Sebenarnya sama saja. Di sini ada kursor EDS, ya kursor EDS. Kemudian di sini ada proses update-nya. Ya, proses update tabel My Employees ya. Ini tabel My Employees, ini juga update tabel My Employees. Kemudian where current of-nya ini atau perintahnya ini dilakukan di atau saat kursornya ini sedang dibuka ya. Tahu di mana dibuka karena ini menggunakan for loop ya. For loop kan secara otomatis dibuka dalam sesuai dengan di materi sebelumnya ya. Ketika manggil for seperti ini otomatis dibuka oleh Oracle. Oke, jadi itulah kegunaan atau salah satu kegunaan lainnya dari kursor, di mana kursornya ini bisa menjaga konsistensi data, apalagi kalau sudah mulai ada namanya update data atau perubahan data di dalam tabelnya ya. Jadi supaya aman, apalagi kalau database-nya yang dibuat itu multi-user. Oke, itu materi untuk yang kelima ya. Berikutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, di materi yang terakhir ini kursornya ini sebenarnya sih apa ya kayak
pengembangan tapi bukan mempelajari sintaks yang baru lagi seperti di materi-materi sebelumnya. Cuman ini hanya menjelaskan bahwa kursor ini nanti akan bisa dipakai, apalagi kursornya ini bisa saja dalam satu project itu digunakan dalam satu PLSQL block itu menggunakan beberapa kursor ya. Kalau tadi kita lihat untuk belajar sebagai contoh kan cuma satu kursor saja. Nah, ini ada kemungkinan kita akan menggunakan kursor itu lebih dari satu, dan kursor yang kedua atau kursor yang dibuat ini keduanya itu saling berhubungan gitu ya, atau berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Misalkan buat dua berarti dua kursor ini berhubungan, atau tiga kursor berarti tiga kursornya ini juga berhubungan. Itu sebenarnya hal yang biasa dan akan sering kalian temui nanti ya. Jadi ini ya, di sini sudah dijelaskan bahwa in real life program you often need to declare ya, kadang kita membutuhkan dua atau lebih kursor dalam satu project atau dalam satu perintah PLSQL ya. Bahkan keduanya ini berhubungan dan biasanya itu dihubungkan dengan parameter. Ya, nanti kita akan lihat salah satu contoh saja bagaimana dua parameter ini, dua kursor ini akan berhubungan, dan hubungannya itu dapat ditandai dengan adanya parameter. Ya, kita langsung lihat aja contohnya. Ya, ini contoh atau problem atau masalahnya ya. Jadi masalahnya itu kalian diminta untuk menghasilkan report, ya laporan dari semua departemen yang ada di dalam perusahaan. Ya, berarti kan kita ambil aja tabel departemen ambil semua data dari tabel departemen ya. Kita akan melakukan atau diminta untuk nge-list ya. List itu berarti mendata setiap departemen yang ada dalam perusahaan. Kemudian di setiap departemen itu juga dituliskan nanti siapa saja pegawai yang bekerja pada departemen itu. Ya, jadi misalkan nanti ada 10 departemen, ya aku buat bentar. Aku akan buat contohnya ya. Misalkan nanti ada departemen A, itu siapa-siapa saja pegawainya. Kemudian nanti ada departemen B, itu siapa-siapa saja pegawainya. Ya, dan seterusnya sampai semua departemen itu sudah terdaftar. Ya, katakanlah kita mendapatkan tugas atau problemnya itu seperti ini. Ya. Nah, berarti kita akan membuat dua buah kursor. Ya, kursor yang pertama itu nanti akan mendaftar atau mendata semua departemen yang ada. Ya, di sini contohnya A, B, C dan seterusnya ya gitu. Tapi sebenarnya nanti dilihat di data di dalam database seperti apa itu nanti bisa kalian coba sendiri. Ya. Nah, kemudian nanti dari departemen yang sudah didapatkan ini, pegawai-pegawainya yang bekerja dalam departemen ini tuh siapa-siapa saja. Ya, ini adalah kursor yang kedua. Ya, kursor yang pertama mendata semua departemen. Kursor yang kedua nanti akan mendata pegawai yang bekerja di dalam departemen tertentu. Ya, itu masalahnya. Oke, sekarang kita akan lihat langkah yang awal ya, langkah pertama. Ya, ini ada dua buah kursor. Yang pertama kursor untuk yang departemen, ya ini cuman untuk memperringkas atau menyederhanakan ya. Yang ditampilkan hanya departemen ID dan departemen name saja dari tabel departemen. Ya, ini untuk kursor yang pertama. Kursor yang kedua, ya itu adalah kursor employee atau daftar ini ya, nama pegawainya siapa-siapa saja. Nah, ini dipakai parameternya itu ada satu buah parameter, itu adalah departemen ID. Ya, departemen ID. Ya, dari
yang sebenarnya nanti itu nilainya diambil dari kursor yang di sini. Ya, maunya seperti itu. Ya, ini adalah nama daftar namanya ya, first name, last name, from employee, di mana departemen ID-nya nanti itu yang sama dengan departemen ID di parameternya. Oke. Nah, ini kursor yang pertama dan kursor kedua sudah dibuat. Kemudian nanti dibuat dua buah variabel ya. Yang sebenarnya ini dipakai untuk menampung hasilnya ya tadi ya. Hasil dari proses fetch-nya nanti. Ya. Jadi nanti parameter yang kedua ini dia akan mendapatkan departemen ID atau maksudnya dia akan menerima input ini departemen ini itu ID-nya berapa dalam database. Jadi ini departemen name-nya itu kan misalkan namanya A. ID-nya itu misalkan 10 gitu ya. Ini ID-nya. Nanti ID-nya ini akan dipakai parameter untuk menentukan data di list yang kedua ini. Nah, oke. Ini proses deklarasinya. Kemudian step yang kedua ya. Ini departemennya dilakukan loop ya. Seperti biasa loopnya tidak ada perbedaannya di mana loopnya ini nanti akan melakukan fetch data dari departemen tadi. Ya, kemudian nilainya itu dimasukkan ke dalam variabel ini ya. Kemudian loopnya nanti akan berhenti setelah apa ya, data dalam departemennya itu sudah habis semua atau sudah di fetch semua. Ya, seperti biasa ini. Oke, ini untuk loop yang pertama. Jadi ya ini biasa ya, masih biasa tanpa ada perubahan apapun. Nah, berikutnya itu step kedua, step ketiga ya. Nah, ini yang sudah mulai agak tricky di mana employee atau kursor yang kedua ini datanya itu didapatkan dari kursor yang pertama. Ya. Ini kan kalau dari data yang ada dalam kursor employee ini itu didapatkan dari kursor yang departemen. Ya. Makanya nanti ketika akan dibuat ya. Ini kalian perhatikan yang berwarna merah ini current employee-nya ini oke. Kursor bukan current employee ya. Kursor employee-nya ini akan mendapatkan data dari ya variabel departemennya tadi recordnya itu dot departemen ID. Diambil dari ini record atau dari proses fetch dari kursor departemen. Nah, ini baru dicetak nama-nama apa pegawainya ya dengan menggunakan loop. Nah, cara menuliskan loopnya juga sama. Jadi seperti nested loop ya. Ada loop di dalam loop. Ya, ada ini kan loop yang pertama untuk memperlihatkan data atau mengambil data di kursor departemen. Ya, ada loop yang pertama. Loop yang kedua itu untuk mengambil data di tabel atau di kursor employee. Ya, ini memang terlihat rumit tapi sebenarnya ya itu tadi ya, cara bacanya seperti itu tadi. Seperti yang sudah aku jelaskan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini tadi, masalah yang sudah aku jelaskan tadi itu ada 3 step ya. Yang step yang pertama buat 2 kursornya. Step yang kedua buat looping untuk tabel departemennya. Step yang ketiga buat looping untuk kursor employee-nya. Yang diambil datanya itu berdasarkan kursor dari departemen. Ya, seperti itu. Ya, kemudian nanti ini contoh yang kedua, ini mungkin kalian bisa lihat lagi. Ya, kalian bisa download materinya juga dari Oracle Academy. Ya, tapi sebenarnya secara konsep sih sama aja ya. Ya. Nih, kalau di sini lokasi departemennya itu apa aja, kemudian lokasi dari departemennya itu di mana saja. Ya sama sebenarnya ya. Cuman beda masalah saja.
Oke, kemudian for loop ini juga bisa dipakai ya untuk memperingkas penulisan code-nya ya. Ini contohnya ya, kursor ini ada kursor location dan kursor departemen ya. Secara konsep sama saja atau secara detailnya sama saja ya. Dimana yang ini nanti for yang pertama ini untuk location ini ya, for loop itu, kemudian nanti untuk kursor yang departemen ini menggunakan for loop di mana datanya ini diambil dari ini ya, location tadi ya. Cuman apa ya, beda sintaks atau beda tabel aja yang dipakai. Tapi sebenarnya secara konsep secara umum itu sama saja ya. Cuman memang kalau dilihat penulisannya itu jauh lebih ringkas daripada yang sebelumnya ya. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk materi di section kelima ini tentang kursor. Kita sekarang sudah tahu bahwa kursor ini sangat powerful dan banyak sekali kegunaannya. Di mana kursornya ini itu nanti kalau kalian mengerjakan project-project yang berhubungan dengan PLSQL seperti ini, itu pasti akan dipakai dan ya paling tidak kalian sudah ngerti konsep dasarnya, sehingga nanti kalau bikin kursor yang rumit, misalkan ada 4 kursor atau 5 kursor bersamaan, itu kalian nggak terlalu bingung. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi tentang kursor ini atau materi di section kelima. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.